S2 bab 56. Ngambak? Makan dulu apa nyari cincin dulu? Phailos melirik gadis yang melangkah di sebelahnya. Kedua tangannya berada di saku Hadi memainkan handphone yang dia simpan di sana. Zire bergumam, memainkan angin di mulut sampai kedua pipi menggelembung. Nyari cincin dulu. Belum lapar banget. Toko cincinnya ada di stand depan sana. Haham. Seperti pas masuk tadi, jalan bareng bersebelahan tapi nggak pegangan tangan. Lalu memasuki toko aksesoris yang sudah pernah Phailos kunjungi. Si mbak penjaga toko menyapa dengan ramah dan membiarkan pembelinya memilih yang ingin dibeli. Phailos hanya berdiri memerhatikan Zira yang menatap puluhan, bahkan ratusan cincin berwarna perak seperti yang diinginkan. Dia sendiri memilih mengamati yang lain, melihat kalung dan beberapa gelang yang ada di etalase berbeda. Tangannya memegangi gelang serut warna pink yang ada tulisan love kecil. Warna pinknya cantik itu, Mas. Cocok banget kalau buat mbaknya itu. Kulitnya kan putih, jadi makin cantik. Ini pinknya juga salem, bukan pink Fanta. Si mbak berkomentar lirih. Phailos memang cocok sama bentuknya yang simpel dan seperti kata si mbaknya. Cocok kalau melingkar di pergelangan tangan Zira. Saya ambil ini ya, Mbak. Bayar sendiri. Katanya. Siap, Mas. Si mbak menerima yang Phailos pilih. Dibungkus. Bisa. Bisa, Mas. Endea. Seru Ziri di etalase yang sedikit jauh. Panggilan yang membuat Phailos menoleh. Dia meninggalkan 2 lembar uang berwarna merah dan melangkah mendekati Zira. Udah nemu? Zira menuding ke cincin yang warnanya hitam. Itu simpel banget. Bagus kayaknya ya. Dia meminta pendapat. Tapi itu warnanya hitam. Bahan keramik itu nanti kalau jatuh langsung pecah. Zira melirik Phailos. Biar nggak pecah, ya jangan dijatuhin. Kayak lo ke gue. Kening Phailos berlipat. Apaan? Kalau lo nggak pengen gue ngambek, ya jangan dibikin ngambek. Gue tuh sesimple itu. Katanya dengan percaya diri. Mbak, yang hitam ini. Yang size 12. Phailos melengos, menyembunyikan bibir yang menahan tawa karena kalimat panjang Zira tadi. Cocok, kan? Tanya Zira, menunjukkan cincin hitam yang sekarang sudah melingkar di jari manis. Haham, cocok. Zira melirik Phailos lagi, agak kurang suka mendengar jawaban singkat itu. Mbak, coba yang itu. Dia menuding ke cincin yang bahan titanium. Kalau yang ini, gimana? Tanyanya ke Phailos. Bagus. Jawaban yang membuat Ziri menghela nafas. Mbak, coba yang ini. Kali ini cincin warna perak yang sedikit tebal dan mirip dengan yang Phailos pakai. Kalau ini, Endea? Bagus. Zira jadi mengingsut, memutar tubuh sampai menghadap ke Phailos. Jadi, gue baiknya beli yang mana? Phailos menggaruk pelipis. Ya terserah Elo. Beli yang mana aja. Yang penting kan Elo suka. Cekaka. Decak Zira. Dia menaruh kembali 3 cincin itu di atas kaca etalase. Nggak jadi beli, Mbak? Dia balik badan dan melangkah keluar dari toko. Zi? Panggil Phailos yang tidak dipedulikan. Dia jadi menyentak nafas kasar dengan tangan mengacak rambut cepaknya. Malah ngambek, gumamnya dalam batin. Mbak si penjual tersenyum tipis. Masnya nggak peka lo. Tadi kan pacarnya minta dipilihkan, Mas. Sekarang jadi ngambek kan? Ayolah, Masnya aja yang pilihkan. Mau dibelikan cincin yang mana jadinya? Phailos hanya melirik sekilas saja. Dia menatap ke arah Zira yang sudah ada di luar toko. Udah ini, Mas.
Si Mbak yang tadi membungkus gelang berucap. Phylos menoleh dan melangkah menghampiri mbaknya. Dia mengambil kotak kecil bermotif garis tipis yang ada di atas etalase, lalu membukanya. Bibirnya mengulas senyum melihat gelang pilihannya melingkar di dalam. "Kurang berapa?" tanya Phylos. 50.000. Phylos mengambil dompet dan memberikan uang selembar. Dia menyimpan kotak itu ke saku hadi. Melangkah keluar setelah menerima uang kembalian. Lalu mendekati Zire yang diam berdiri di tepi pagar pembatas gedung, menatap ke lantai bawah sana. "Beneran? Gak jadi beli cincin?" tanya Phylos begitu ada di sebelah Zire. Zire tak menanggapi. Dia tetap diam merasakan keadaan hati yang tiba-tiba kepengen ngambek. Gak ngerti juga, tapi merasa aneh pada diri sendiri. Ngapain ngambekan sama Phylos? Kalau dihitung, ini udah ngambek yang kayaknya sih lebih dari sekali. Sedangkan sama Xavier dulu, Zire jarang banget ngambek. Yang ada, dia begitu hati-hati karena gak mau bikin Xavier ngambek ke dia. "Pulang aja," putusnya dan langsung melangkah pergi. Phylos menggaruk kening melihat tubuh mungil itu melangkah menjauh. Hanya menghela nafas dan memilih mengikuti. Sama kayak pasangan yang lagi marahan, Zire melangkah di depan dan Phylos ada di belakangnya. Gak ada percakapan sampai keduanya menginjak basemen mall. "Tadi katanya lapar. Gak makan dulu?" tanya Phylos, melirik Zire yang sudah mengambil helm. Zire melirik sekilas. "Udah kenyang," balasnya ketus. Cewek kalau lagi ngambek diapain? Ini yang sekarang sedang berputar di kepala Phylos. Dia mengambil helm juga dan mulai memakainya. Naik ke motor dan melajukan motor pelan keluar dari basemen setelah Zire duduk di boncengan belakangnya. Beberapa kali Phylos melirik ke spion, memerhatikan istrinya yang duduk dengan kedua tangan terlipat di bawah dada. Dia jadi sibuk memutar kepala untuk bisa mengembalikan mood Zire. "Ke rumah gue ya," katanya dengan sedikit menoleh agar Zire mendengar yang dia katakan. "Terserah." Suara yang samar dan nadanya tak enak didengar. Phylos membiarkan saja. Dia menambah laju, sedikit lebih kencang dan membuat tangan Zire jadi memegangi sisi perutnya. Kurang lebih 15 menit motor putih itu berhenti di halaman rumah tinggal Phylos. Zire langsung turun dan melepaskan helmnya. "Ayo, masuk," ajak Phylos. Tak menjawab, tapi kaki Zire mulai menaiki undakan kecil masuk ke teras rumah. Phylos mengambil dompet dan memasukkan kunci, lalu menyuruh Zire masuk setelah pintunya terbuka. "Mama kayaknya di toko. Rumah gak ada orang," katanya sembari menaruh helm hitam milik Cakra itu di atas meja ruang tamu. Dia ikut duduk di sofa ruang tamu, di sebelah Zire dan sedikit berjarak. "Si Agah," ringis Phylos, memegangi kaki yang jadi nyut-nyutan karena ditendang Zire dengan tiba-tiba. Lo nyebelin," kata Zire dengan wajah kesalnya. Tangannya terangkat dan langsung mendarat di lengan tangan Phylos. Phylos menjerit ketika pukulan demi pukulan dia dapat dari Zire. Sengaja nggak membalas dan membiarkan saja Zire meluapkan kekesalan padanya. "Lo bullshit! Lo ngeselin! Gue kesel! Teriak Zire dengan tetap memukuli tubuh Phylos. Nggak tahan dipukuli, Phylos beranjak dari duduk dan berlari masuk ke ruang tengah. Zire mengejarnya, tepat ketika masuk ke sekat pembatas ruangan. Zire yang berlari ini menabrak tubuh Phylos. Dia menunduk menatap tangan Phylos yang memegang kotak kecil warna pink dengan garis warna hitam samar. Dia mendongak menatap Phylos dengan penuh tanya. "Buat gue?" tanyanya dengan nafas yang masih terengah karena emosi. Phylos menganggukkan kepala. Zire mengambil kotak kecil itu, lalu membukanya.
Refleks banget dia mengulum bibir dengan wajah yang jadi terasa panas. Barang berwarna pink salem yang melingkar cantik di dalam kotak itu membuatnya terpesona. Gue pakaikan. Velos mengambil gelang itu, meraih tangan Zira dan memakaikan barang itu. Suka? Nggak? Tanyanya setelah gelang itu berada di lengan tangan Zira. Sire dia memerhatikan lengan putihnya yang sekarang ada gelang pink melingkar. Api yang tadinya berkobar karena ada tumpahan minyak itu sekarang meredup. Kayak ketutup handuk basah. Aduh, kebelet gue. Keluh Zira. Dia langsung berlari menuju ke kamar mandi karena sudah tahu letak kamar mandinya. Velos berdecak melihat gadis itu melenggang masuk ke kamar mandi umum di rumahnya. Dia melepaskan jaket, melemparkannya di sofa yang ada di depan TV. Tangannya bergerak mengusap perut karena memang belum makan siang dan ini sudah jam 2 kurang beberapa menit. Velos mendesah kasar saat melihat meja makan yang kosong tak ada apapun. Dia masuk ke dapur, mencari sesuatu yang bisa dimakan, tapi di dapur nggak ada apapun. Nyari apaan? Tanya Sire di ambang pintu dapur. Velos menoleh, tatapannya tertuju pada lengan tangan Zira yang ada gelang pinknya. Tahu kalau ditatap, Zira jadi menunduk, menatap tangannya. Detik kemudian mulai mengangkat kepala. Makasih ya, gue suka. Katanya dengan senyum yang tak bisa lagi disembunyikan. Velos melengos menyembunyikan senyum. Memilih mengambil sebungkus mie goreng yang ada di lemari. Gue juga lapar. Sire mengusap perut dengan bibir yang mengerucut. Velos jadi mendekik menatap wajah yang sudah berubah jadi manja, gak marah lagi. Mau mie goreng? Sire menganggukkan kepala. Gue bantuin. Dia langsung mengambil panci dan mengisinya air di wastafel. Velos memerhatikan sembari menyandarkan pinggangnya ke panci. Sering bikin mie goreng? Enggak sih. Sira mulai menghidupkan kompor. Paling kalau lagi pengen aja, baru bikin. Itu mie goreng yang apa? Velos menunjukkan yang kemasannya sudah dibuka. Pedas. Ziri menerima sebungkus mie warna hitam itu. Wah, enak ini. Lo suka pedas? Tanya Velos ketika melihat ekspresi wajah Ziri. Ziri menggelengkan kepala. Enggak. Ganti aja kalau. Gue kan, sukanya sama elo. Bukannya mie pedas. Hihihi. Ziri tertawa ngikik setelah mengatakan kalimat gombalannya sendiri. Dia balik badan, membelakangi Velos dengan bibir yang tak mau berhenti tertawa. Tawa yang menular, karena Velos pun juga tertawa mendengar apa yang Ziri katakan tadi. Dia sampai mengulum bibir agar tawa itu mereda. Tatapannya tak beralih dari tubuh mungil yang rambut panjangnya dibiarkan terurai. Ada rasa gregetan, rasa gemas yang bikin tangannya kayak pengen meraih Zira. Terus diunyel-unyel sampai gepeng. Mie yang punya lo mana? Ziri menoleh, menengadahkan tangan. Velos menyerahkan sebungkus mie yang sama, rasa pedas. Dia beranjak mengambil piring untuk menuang mie itu. Menit berlalu mie goreng 2 yang dijadikan dalam satu piring itu telah siap. Keduanya sepakat untuk makan bareng di lantai atas sana, di balkon. Duduk di kursi single yang bersebelahan dengan sepiring mie goreng di atas meja bulat kecil. Rasanya kayak ada yang beda sih. Padahal udah sering makan mie pedas ini. Komentar Zira setelah menelan mie yang lama dia kunyah. Karena makannya bareng orang yang beda. Velos menimpali tanpa melirik sedikit pun. Maybe. Lanjutnya lirih. Zira menyunggingkan senyum. Mau ngegombal. Gak lucu tapi, Endea. Katanya sebelum memasukkan sesendok mie ke mulut. Velos melirik Zira. Tangannya langsung menjitak kening Zira yang cekikikan. Dia siapa? Kayak kenal sih. Gumam Zira saat melihat ada seorang cewek yang melangkah masuk ke gerbang rumah Velos di bawah sana.
Phylos ikut menatap ke bawah sana. Tepat ke seorang cewek yang memakai seragam putih abu-abu. Oh, itu Liona, tetangga sebelah. Kedua mata Zira melebar mendengar nama itu disebut. Dia menatap Phylos yang beranjak dari duduk. Endea, lo mau kemana? Gue temui dia bentar. Bab 57 AM. Phylos. Bab 57 AM. Phylos menuruni anak tangga dengan langkah santai. Di ambang batas ruangan sana Liona menyunggingkan senyum. Pintunya nggak ditutup, jadi gue langsung masuk. Katanya dengan memerhatikan Phylos yang sekarang sudah ada di undakan terakhir. Lo, udah pulang sejak tadi? Tanyanya, menuding Phylos yang pakai baju bebas. Phylos melangkah mendekat. Izin nggak masuk? Oh. Gumam Liona. Dia menuding ke arah depan rumah. Motor siapa? Gue kayak nggak asing sama motor itu, tapi lupa. Kedua mata Phylos menukik. Kalimat Liona mengingatkannya sama ekspresi wajah Zira pas dia nyebut nama Liona tadi. Kedua mata Phylos melebar setelah mengingat sesuatu. Liona kan sekolah di Serikandi. Ya pantas kalau mereka saling kenal. Dulu kan Zira juga di sana. Batin Phylos ngedumel. Itu punya temen. Tadi gue pinjem. Alasannya sambil mikir lama. Liona terlihat menganggukkan kepala. Dia pun agak-agak lupa karena udah lama nggak pernah lihat motor putih itu. Lo ada perlu apa kesini? Tanya Phylos setelah detik berlalu. Itu. Bibir Liona sedikit mengerucut. Gas di rumah habis. Gue nggak bisa pasang gas? Pasangin dong. Pengen goreng telur, lapar soalnya. Oh, iya. Phylos melangkah mengikuti Liona yang sudah keluar dari sekat pembatas. Menyempatkan menoleh, menatap ke arah lantai atas sana. Bentar. Katanya lirih ke Zira yang berdiri di ambang tangga. Zira tak menanggapi, hanya dia menatap tanpa ekspresi. Dia menghela nafas kasar begitu suaminya tak terlihat. Lalu balik badan dan kembali ke balkon. Di sini dia mengamati Liona yang beberapa kali menoleh dan ngajakin Phylos ngobrol. CKK, jodoh banget sih dia. Gue udah out dari Serikandi pun, masih aja diketemukan di sini. Mana tetanggaan sama Kakanda pula? Anjir. Zira ngedumel, menjatuhkan pantat ke kursi dan kembali mengambil garpunya. Klunting. Beberapa suapan, lalu terhenti karena notifikasi chat yang masuk di handphone menginterupsi. Zira mengambil handphone dari saku jaket dan mengusap layarnya. Kenapa nggak masuk, Ji? Kamu sakit? Chat dari Xavier yang entah kenapa terasa hambar. Jari Zira tetap menekan beberapa huruf untuk membalasnya. Enggak kok. Ada acara keluarga aja, San Xavier. Ziri memerhatikan cat yang langsung centang dua biru. Menandakan jika Xavier tengah membuka chatroom ini. Keningnya berlipat melihat bawah profil Xavier yang tertulis jika sedang mengetik. Dia memilih meletakkan handphone dan lanjut makan karena Xavier tak juga mengirim cat balasan. Klunting. Menikah? Cat balasan yang membuat jedua mata Zira mendekik. Iya benar yang ditulis Xavier ini, tapi kalau jawab jujur, aman nggak ya? Zira jadi dia memikirkan cat balasan yang pas. Aman nggak sih? Xavier kayaknya nggak mungkin nyebarin berita ini. Tapi, CKK, gimana ya? Dia malah bingung sendiri. Lagi asik mikir, kemunculan Phylos di gerbang sana membuat Zira mendekik. Tatapannya fokus ke arah barang yang Phylos bawa. Dia jadi beranjak berdiri dan masuk ke dalam rumah. Di ujung tangga bawah sana Phylos menatap Zira sebentar. Lalu mulai menaiki undakan tangga. Apaan? Tanya Zira, melirik ke arah yang ada di genggaman Phylos. Phylos menunjukkan jajanan coklat berbungkus merah. Tadi dikasih sama Liona. Zira memutar bola mata,
tiba-tiba nggak suka melihat jajanan yang sering dia makan itu. Dia balik badan dan ngeloyor ke balkon. Phylos mengikuti, mendudukkan diri di kursi yang tadi dia duduki. Kedua mata mendekik melihat piring yang mie gorengnya sisa sehelai. "Kenapa? Mie-nya kemana?" tanya Phylos. Zira menunjuk perutnya. "Udah aman, gue safe. Semuanya?" tanyanya lagi, kayak nggak percaya. Santai Zira menganggukkan kepala. "Gue suka rakus kalau lagi bad mood. Kadang piringnya juga suka ketelen." Phylos menghela nafas kasar. Dia meletakkan jajanan warna merah itu di atas meja dengan gelengan kecil. "Gila sih, lo kecil gini makannya banyak banget. Lemak lo nimbun di perut pasti." "Ah!" Dia meringis sembari mengusap kaki yang diinjak Zira. "Astaga, Zi!" Zira melipat tangan di bawah dada, tatapannya lurus ke langit cerah sana dengan muka betenya. "Penganiayaan emang!" Phylos melirik kesal. Dia mengambil coklat dari Liona tadi dan membuka bungkusnya. "Lo kayaknya deket banget sama si Liona," kata Zira, melirik tak suka pada Phylos yang mulai menggigit jajanan itu. "Kita tetanggaan sejak dulu. Teman sejak kecil." Siri menatap lekat. "Sering main berdua?" Phylos dia sebentar, lalu menganggukkan kepala. "SD dulu satu sekolahan. Pulang sekolah barengan. SMP juga satu sekolahan. SMA-nya aja yang beda." Cerita Phylos, kembali dia menggigit jajanan itu. Kalian pas di Sri Kandi? Saling kenal?" Sire mengingsut duduk sampai dia menghadap ke Phylos. "Hari terakhir gue di Sri Kandi itu gelut sama dia. Dia berempat, gue sendirian. Gue dikeluarkan dari Sri Kandi karena mata dia gue culek." Mendadak Phylos merasa susah menelan coklat yang sudah lumer di mulut. "Kayaknya tuh anak minta gue culek lagi," ucap Zira dengan bibir yang menyunggingkan senyum. Dia merebut jajanan yang ada di tangan Phylos. Langsung melemparkannya ke tempat sampah. "Lo kayak orang gak pernah jajan aja sih, Endea. Coklat gitu doang bangga banget." Phylos melirik ke arah makanan yang udah di sampah sana. Ini bukan masalah siapa yang ngasih, ini masalah perut. Karena dia benar-benar lapar. Lalu nelirik Zira yang mukanya nggak enak dilihat. Dia memilih beranjak membawa piring kotor itu masuk ke dalam. Zira jadi menatap tubuh tinggi suaminya yang menjauh. Dia menggigit bibir. "Apa gue kelewatan ya?" gumamnya dalam hati. "Tapi gue nggak suka lihat Phylos deket sama Liona. Pakai dikasih jajanan pula. Ngeselin." Dia beranjak dari duduk, melangkah masuk mengejar suaminya. Berdiri di ambang pintu dapur dengan bibir yang mengerucut. Perlahan dia melangkah mendekati Phylos yang menyandarkan pinggang di panci. Sengaja berdiri di sebelah Phylos dengan tanpa jarak. Lalu mendongak, ketap-ketip dengan muka manjanya. Phylos jadi mendekik melihat tingkah Zira. "Lo kenapa? Kelilipan?" Bibir Zira menipis, dia menganggukkan kepala tanpa ragu. "Tiupin," pintanya dengan suara merengek. Phylos sedikit membungkuk, tangannya terangkat untuk menyentuh sisi mata Zira. Tapi terhenti di udara saat kedua mata bermanik hitam itu terlihat berbinar dengan bayangan dirinya di dalam sana. Phylos nggak bergerak, dia justru terpaku melihat kecantikan alami istrinya. Zira sedikit berjinjit. "Cup." Sebuah kecupan mendarat di sisi bibir Phylos. Si pelaku langsung tersenyum lebar setelah mencium tanpa aba-aba. "Maaf kalau gue keterlaluan," kata Zira setelah detik berlalu. Ekspresi Phylos mirip mayit hidup yang nggak kedip sedikit pun. Bahkan kedua matanya makin melotot dengan dada yang detaknya tak karuan. Dirasa dia sampai lupa cara bernafas pakai hidung. Sampai-sampai Phylos membuka mulut dan bernafas dengan begitu rakus. Zira jadi menarik lengan Phylos,
memaksa Veloz menatap padanya. Endia, kok lo jadi bengek sih? Lo nggak apa-apa kan? Veloz hanya mengangkat tangannya, memberi tanda jika dia tak apa-apa. Tak tahan jika tetap seperti ini, dia melangkah lebar ke pintu samping. Langsung berlari keluar setelah pintu itu terbuka. Zire mengerutkan kening, dia melangkah mengikuti Veloz, berdiri di ambang pintu menatap suaminya yang lari ke sana kemari di halaman depan rumah sana. Kanda ngapain sih? Nyari duit jatuh. Tebaknya dengan wajah bingung. Malam pertama? Itu nggak ada. Karena mereka tidur di rumah masing-masing. Dan pagi ini Veloz berangkat sekolah pakai topi. Bukan apa-apa sih, sejujurnya dia kurang pede karena kebiasaan dengan rambut yang agak panjang. Jadi kalau harus rambut cepak seperti sekarang ini, rasanya agak aneh. Wih, tumben udah di sini. Sama Manuel yang baru saja membuka helmnya. Veloz melirik saja, dia turun dari motor. Tangannya membenarkan posisi topi yang dirasa kurang pas. Gak bareng sama Mimi Peri? Manuel menggelengkan kepala. Dia membungkuk membenarkan tali sepatu yang lepas. Miles nungguin dia. Palingan berakan dulu. Manuel melangkah santai untuk ke kelas. Keduanya melangkah bersamaan masuk ke koridor gedung sekolahan. Udah dengar? Tanya Manuel dengan sedikit berbisik. Apaan? Katanya si Zire kena skor karena Senin kemarin ketahuan pacaran sama si Xavier. Kalimat gosip yang membuat Veloz menghentikan langkah dan menatap Manuel cukup serius. Tangannya mentonyor kepala Manuel dengan decakan. Gibalo! Manuel menghela nafas, mengikuti Veloz yang menuruni undakan kecil menuju lorong kelas mereka. Nyata, Cuk. Veloz hanya melirik tanpa berniat menyahuti. Mereka pernah cipokan di UKS. Manuel berucap lagi. Veloz jadi menghentikan langkah, tepat di ambang pintu kelas. Lo kata siapa? Manuel menyunggingkan bibir. Ada yang punya fotonya? Dia memepet Veloz. Jitu banget buat bikin dia dikeluarkan dari sini. Ngomongnya dengan berbisik dan tepat di telinga Veloz. S2 bab 58, tanding.